mendidik anak kita untuk ya bagaimana caranya agar pembulian itu nggak terjadi lagi, dan dia juga sebagai anak kita jangan. Pokoknya anaknya dibully Bang Boy. Cerita sedikit dong Bang Boy, itu seperti apa awal mulanya Bang Boy? Sini sayang sini. Gue ceritain anak soal dibully. Kenapa lagi? Iya Bang Boy, anaknya ini Mbak anaknya sempat dibully, sempat ramai juga beritanya. Itu awal mulanya seperti apa sih? Nggak tahu juga ya kenapa anak-anak, sebenarnya bully itu dari zaman dulu juga sudah ada sih gitu, cuman kan zaman dulu tuh nggak ada yang speak up, nggak sosmed nggak seperti sekarang, kan dulu kamu juga pernah mengalami kan. Ya, tiap hari. Ya gitu, kalau sekarang kan alhamdulillahnya sih aku sama anak-anak itu cepet gitu loh, maksudnya komunikasinya bagus, jadi anak-anak kalau misalnya diganggu atau gimana, kalau ditanya ngomong. Awalnya sih takut-takut itu loh dia ngomong, tapi lama-lama aku korek akhirnya ngomong gitu. Tapi sekali lagi alhamdulillah dari pihak sekolah juga nggak ngebiarin gitu. Ini kembali lagi ya kita ya, sebenarnya pembulian itu kan harus dikawal, mulai dari orang tua terhadap anak kita sendiri sama dari pihak sekolah. Nah kalau memang dari pihak sekolahnya bagus, responnya cepat dan komunikatif terhadap orang tua, itu pasti akan cepat terselesaikan sih masalah pembulian, karena yang kita alami begitu, karena pihak sekolahnya responnya bagus, cepat, dan komunikasinya bagus juga, akhirnya udah nggak ada lagi sih kata anak aku untuk kasus-kasus dia dibully, untuk kasus-kasus dia misalnya diejek-ejek, ada yang mukul segala macam, udah nggak ada lagi ditendang. Ternyata dia tuh cerita dia dari kelas berapa pertama masuk, dari kelas 1 tuh sudah ada yang gangguin kakak kelas. SMP. SD. Oh, SD. Oh, iya, okay. SD. Jadi ada yang gangguin, ada yang kayak tiba-tiba jegal, ada yang kayak dorong, ada yang ngata-ngatain kayak gitu. Terlalu ganteng soalnya, anak artis lagi ya. Terus sekarang emang anaknya kelas berapa? Kelas 3 dia. Oh, berarti sama 3 tahun alami itu semua? Enggak juga. Oh, enggak. Jadi Jarang-jarang berarti ya? Jarang-jarang, tapi kan dia langsung komunikasi sama guru gitu. Guru komunikasi sama guru gitu. Ditangani sama gurunya udah kelar. Cuman kan yang namanya anak-anak banyak di situ, ya satu berhenti ada lagi gitu. Tapi sampai terakhir ini yang kemarin dia biru matanya, itu udah nggak ada lagi dia bilang. Malah dia sama yang berantem itu sekarang malah jadi bestie dia bilang. Ya itu karena pihak sekolah yang mendamaikan, dan mungkin juga orang tuanya juga udah ngasih tahu anaknya gitu jangan begitu, dan udah aman, alhamdulillah sampai sekarang gitu. Nah Mbak sama Mas Boy maksudnya mungkin nggak terima kah, atau mungkin menyerahkan semuanya ke sekolah, atau seperti apa? Kalau nggak terima, iya nggak terima. Tapi kan di sini kan ada perwakilan orang tua, yaitu para guru, wali kelas, ada kepala sekolah. Nah kita kembalikan dulu ke mereka. Dan alhamdulillah seperti istri saya katakan tadi, sekolah komunikasinya bagus, cepat tanggap, dan solusi dari sekolah tuh ada gitu. Jadi kita percayain dulu sama sekolah. Nah kalau sekolahnya nggak bisa dipercaya, kepala sekolah nggak bisa percaya seperti sekolah-sekolah yang lain, bukan sekolah anak kita, nah itu baru kita pasti akan mengundang kemarahan juga dari pihak yang orang sempat tua. kan viral yang katanya pihak sekolah menutupi pelaku segala macam yang malah membela yang sekolah sempat lain, viral so. itu loh. Nah itu kan berprestasi katanya. nah ini enggak, ini dan apa sih sayang, apa sih namanya, Dan kita juga nggak nyalahkan hanya kepada sepihak ya. Kita cari tahu dulu, tanya anak kita penyebabnya apa. Kalau memang ternyata berawal dari mereka bercanda terus tiba-tiba jadi berantem, ya kita juga harus ngasih tahu anak kita nggak boleh begitu gitu. Atau anak kita yang jadi salah. Kita sebagai orang tua juga nggak boleh nutup mata gitu loh, cuma menyalahkan sebelah pihak. Kita juga harus kasih tahu anak kita, harus bisa mendidik anak kita untuk ya bagaimana caranya agar pembulian itu nggak terjadi lagi, dan dia juga sebagai anak kita jangan ngebully orang lain. Nggak boleh Di bawahnya, seumuran dia, harus melindungi yang lemah lah, harus menjaga dirinya, menjaga adik-adiknya, dan melindungi yang lemah. Kita harus ajarin. Dan kita juga ajarkan dia untuk self defense juga. Dan komunikasi yang baik kepada gurunya, kepada orang tua juga. Kamu dan diapain di sekolah, tadi ngapain gitu. Harus tetap, makanya kalau boleh saya tambahkan,
ini untuk anak-anak atau adik-adikku yang masih bersekolah dan sering dibully, ya itu jangan patah semangat ya, jangan minder, jangan takut untuk melawan ya, jangan takut juga, jangan ragu juga untuk kalau sudah keterlaluan untuk bercerita kepada guru, kepada orang tuanya juga terutama ya kan, dan teruslah tetap berada di jalannya. Kamu di sekolah fokus untuk belajar, untuk jadi orang. Ini pesan kakak, pesan om. Dulu orang-orang yang bully om nggak jadi orang rata-rata, ya kan? Itu karena mereka iri hati. Ini buat para bully ya. Biasanya yang suka ngebully, walaupun dia anak orang kaya, anak pejabat atau anak siapapun, nggak bakal jadi orang. Trust me. Justru yang dibully, kalau dia tetap pada jalur ya, dia belajar yang benar, dia kuat mentalnya, dia pasti akan jadi orang. Itu pasti. Jadi orang sukses. Dan ini penting sekali juga untuk sekolah, harus komunikatif, harus cepat respon, cepat tanggap untuk menghadapi permasalahan-permasalahan seperti ini supaya tidak ada lagi korban-korban, apalagi cacat sampai jiwa yang terjadi kepada anak-anak kita. Itu kedua. Yang ketiga, mungkin dari sisi hukum, apa ini efeknya, dampaknya yang bisa diberikan dari sisi hukum buat anak-anak kecil yang sudah melakukan kejahatan yang terlalu berbahaya. Dan jangan lupa dibina, ya kan, mereka memang masih polos gitu kan, tapi harus diberikan efek jera, tapi dibina juga, diberikan pembelajaran. Karena kita juga tidak ingin anak-anak kita yang waktu kecil ini masih belum terlalu mengerti melakukan kejahatan, karena dia diberikan efek jera, masuk penjara, disatuin sama orang dewasa, malah besarnya jadi penjahat. Jangan sampai juga. Rangkullah semuanya. Itu aja sih. Sama tontonan sih juga. Tontonan sekarang. Ya, jadi tontonan. apa ya, disaring mungkin lah, diawasi ya, sama orang tua. terkadang kan kita udah sebagai orang tua kita udah nih, kamu nggak boleh gini. Tapi ternyata tontonannya dia kan kita kadang suka nggak terlalu merhatiin. Adalah kecolongan misalnya gitu. Mungkin bisa belajar dari situ. Makanya kembali lagi kita bilang bahwa kalaupun ada anak yang seperti itu belum tentu orang tuanya yang nggak mengurus atau gimana. Bisa jadi dia melihat dari berbagai faktor, entah tontonan atau gimana gitu. Makanya sekali lagi kalau terjadi hal seperti itu, kita sebagai orang tua jangan hanya menyalahkan pihak sekolah, jangan hanya menyalahkan orang tua pelaku atau gimana gitu. Jadi kita guyup lah, maksudnya di sini kita bermusyawarah, kita pertama serahkan ke pihak sekolah dulu. Kalau ternyata udah beres ya udah, alhamdulillah. Oke.